狂徒无法无天，不，长是可叹。我眼扛了真元炮跟他的，我变成瞎子。 岛满都，战船速退！告诉国师，大薛的异草，枪神神偷，大薛不起眼的村子里，香龙城。这是代替星星驱散黑夜。青云之蔽月，40年了。 黄莲夫人，还有城主傅云蝶。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-19. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah menjadi di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 18. Kemarin kita diperlihatkan dengan tampilan baru dari Shinmu yang sudah time skip ke 3 tahun kemudian. Di saat ia sedang berlatih, mereka pun melihat kapal terbang dari luar Dasu. Shinmu pun memutuskan untuk mengikutinya. Akan tetapi di sini dia juga melihat beberapa orang yang melakukan pergerakan kepada kapal tersebut. Pada awalnya Shinmu menduga mereka adalah rekan, tapi nyatanya orang-orang itu berniat untuk menghabisi orang-orang pangeran ketujuh dari Kekaisaran Yangkang. Akibat pertarungan barusan telah menimbulkan ledakan yang membuat air yang sudah lama terhalang mulai membanjiri kawasan itu. Shinmu meminta bantuan dari Xianxing, tapi dirinya malah membuat marah Patung Zhen dan berusaha untuk menangkap mereka. Kekuatan yang patung ini miliki tidaklah main-main. Namun kepala desa yang melihat kejadian tersebut segera membantu Shinmu. Dan hanya dalam sekejap saja Patung Zhen berhasil dirinya kalahkan dengan sangat mudah. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita lalu dibawa ke kapal Pangeran Ketujuh. Ternyata tujuan mereka kemari adalah untuk membawa Gu Linian keluar. Mereka tahu kalau dia telah menghilang selama 200 tahun. Dan ternyata Gu Linian itu masihlah selamat bersama naga muda. Pria ini pun mencoba menghancurkan es yang mengurungnya. Dan akhirnya setelah waktu 200 tahun, Gu Linian pun terbebas juga. Dia pun menjadi begitu senang, sedangkan Pangeran Ketujuh menanyakan di manakah pedangnya. Yang tentu saja pedangnya itu telah ada di tangan Shinmu. Sarung pedangnya pun bisa merasakan keberadaan dari pedang Sanbou-nya. Gu Linian pun berencana untuk membalas dendam kepada Shinmu yang berada di sekitaran tempat mereka. Kembali ke lembah yang mana Shinmu penasaran apakah Patung Zhen juga adalah murid dari Sekte Lei Agung, karena dia bisa menggunakan lonceng emas. Tapi Kensing memberitahu kalau teknik yang mereka gunakan berasal dari Tagata atau Dewa Rulai, yang mana mereka adalah murid langsung dari Tagata. Yujui atau penghuni patung sebelumnya juga adalah junior dari Tagata dari Sekte Lei Agung. Namun mereka berselisih, jadi Juchu atau Patung Zhen memilih untuk pergi dan menjadi Tagata kecil. Shinmu akhirnya paham dan merasa kalau Patung Zhen memiliki kekuatan yang sama dengan Kakema. Sayang sekali Kakema tidak pernah menceritakan hal tersebut. Sepertinya ada masalah yang tidaklah diketahui oleh Shinmu pada sekte lain. Akhirnya Shinmu jadi tahu kalau Tagata di sini bukanlah Tagata yang asli, melainkan hanya yang kecil saja. Berhubung Shinmu sudah berbuat seperti ini, maka Xianxing memintanya untuk menunggu pembalasan Tagata yang asli. Xianxing berencana untuk pergi, namun Shinmu menahannya. Karena bagaimanapun mereka harus menahan air ini untuk tidak menyebar kemana-mana. Tapi Xianxing tidaklah peduli karena bagaimanapun dia hampir saja mati. Shinmu pun memberitahu kalau banjir ini akan membuat begitu banyak manusia mati. Jika dibiarkan maka Xianxing sama saja dengan Patung Zhen.
Tapi dia sudahlah tidak peduli, karena bagaimanapun orang-orang akan selalu memandang dirinya jahat. Shinmu memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, sebab setelah dia menjadi kuat, maka tidak akan ada lagi yang berpikiran seperti itu kepadanya. Perkataannya telah membuat Xianxing senang. Di sini Shinmu mengeluarkan pedangnya dan meminjam sedikit kekuatan dari Xianxing untuk bisa menghancurkan bongkahan es, supaya bisa menahan air bandang itu. Dengan kekuatan yang Shinmu keluarkan dan bantuan dari Xiansu, perlahan-lahan mereka berhasil menutupi beberapa celah. Namun sayang sekali Shinmu membuat kesalahan yang membuat air bandang semakin besar. Tapi untung saja kakek buta datang di waktu yang tepat. Ia pun bisa memberikan bantuan kepada Shinmu. Apa yang terjadi di sana bisa dilihat langsung oleh Pangeran Ketujuh. Jenderal Shin tahu betul kalau kemampuan kakek buta bukanlah ilmu tongkat melainkan teknik menembak. Dulu dia ini pernah melihat luka yang ditimbulkan oleh teknik menembak. Gulunian akhirnya paham mengapa Shinmu bisa menjadi begitu berani, karena ada master kuat di baliknya. Berkat bantuan kakek buta, pasang surut pun berhasil dirinya selesaikan dan menyelamatkan para warga di sini. Xianxing sangatlah takut kepada kakek buta dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan kakek buta sadar betul kalau ada kapal yang sedang menuju kemari, yang mana itu tentu tidak bukan adalah kapal Kekaisaran Yangkang. Shinmu sama sekali tidaklah takut kepada mereka dan menyambut kedatangan orang-orang itu. Jenderal Shin meminta Shinmu untuk menyerahkan pedang tersebut. Namun Shinmu tidaklah mau karena pedang ini dia ambil sebab Gulinuan ingin memakan dirinya. Selain itu dia tahu Gulinuan. Selain itu dia juga tahu Gulinuan ada di kapal ini. Jadi dia akan mengambil sarung pedangnya juga. Pangeran Ketujuh merasa begitu tertarik kepadanya. Sedangkan Gulinuan pun keluar dan merasa kesal kepada Shinmu yang telah mengambil pedangnya. Tapi Shinmu tidaklah bisa mengembalikannya. Padahal Gulinuan sendiri yang memberikannya dan bahkan mengajarinya beberapa teknik pedang. Xin Feiyu tidaklah bisa berbuat sembarangan karena ada kakek buta di sini. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada kakek buta dan juga menanyakan apakah di hadapannya ini merupakan sosok dewa senjata. Kakek buta tidak membenarkan hal tersebut. Xin Feiyu memberitahu kalau 3 tahun lalu Yan Kangguo telah memutuskan untuk pergi ke Umio di Xianjing Selatan. Namun mereka itu berhasil dikalahkan dengan mudah dan tanda di luka mereka layaknya sebuah tembakan. Jadi Xin Feiyu penasaran apakah kakek buta pernah mendengar kabar ini. Sejak awal Xin Feiyu sudah tahu kakek buta adalah pelakunya. Jadi berdasarkan hukuman Kekaisaran Yangkang dia akan dihabisi. Kakek buta sama sekali tidak takut kepada mereka. Bahkan dia ini berjalan dengan santuy ke hadapan orang-orang itu dan langsung melakukan penyerangan. Ombak besar ini pun membuat kapal mereka bergoyang dengan hebat. Bahkan sosok monster di bawah kapal itu juga telah dilukai oleh kakek buta. Gulinuan sadar betul kalau pria di hadapan mereka adalah dewa senjata. Tidak mau kalah, Xin Feiyu pun akan menggunakan meriam kapal mereka. Ia penasaran siapakah yang hebat di antara mereka. Tapi yang ada di sini bukan hanya kakek buta saja, namun ada juga kakek pincang yang melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Mereka bahkan tidak tahu kapan dia menaiki kapal ini. Pergerakan kakek pincang sangatlah cepat, bahkan itu bisa mengambil hampir semua harta yang ada di kapal itu. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan apapun, bahkan Gulinuan juga harus kehilangan sarung pedangnya. Begitu pula dengan Pangeran Ketujuh yang telah kehilangan kantongnya. Selain itu, beberapa senjata yang mereka miliki juga telah diambil. Tidak hanya itu, namun inti meriam mereka semua telah hilang, yang membuat mereka tidaklah bisa menembak. Pada dirinya, Xin Feiyu mulai teringat kalau dulu ada seorang pencuri yang nekat memasuki istana pada malam hari. Hanya dalam waktu semalam dia sudah mengambil begitu banyak harta mereka dan bahkan mencuri tempat yang diberikan dewa kepada kaisar pendiri.
Perangkap yang ada di kekaisaran dengan mudah dia hindari, yang seakan-akan semua itu tidak ada gunanya. Sampai akhirnya master mereka pun turun tangan untuk bisa memotong satu kakinya saja. Gulinian mulai sadar kalau mereka telah berurusan dengan orang-orang yang salah. Kakek pincang meminta mereka untuk memberitahu master mereka untuk selalu menjaga kakinya dengan baik, karena suatu hari nanti dia akan mengambilnya kembali. Pangeran ketujuh memintanya untuk mengembalikan catatannya. Shinmu penasaran mengapa mereka bisa kemari dan membawa pangeran ketujuh. Sesaat kemudian getaran pun kembali terjadi di dalam kapal, yang mana mereka pun dikejutkan dengan begitu banyak jaring yang melilit kapal itu. Bahkan di hadapan mereka ada sebuah laba-laba yang begitu besar. Jaring ini sama sekali tidak bisa mereka hancurkan, bahkan itu sampai masuk ke dalam mekanisme kapal. Sebuah asap pun dikeluarkan oleh kakek obat. Shin Feiyu meminta mereka untuk menahan napas karena itu adalah asap beracun. Gulinian sadar betul di hadapannya adalah kaisar racun. Tidak ingin berlama-lama di sini, Shin Feiyu pun mencoba untuk memutar mundur kapal mereka supaya bisa pergi. Namun di belakang mereka ada setengah orang yang menunggu. Maksud setengah orang di sini adalah kakek Tin, karena dia itu tidaklah memiliki tubuh bagian bawah. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada mereka. Melihat teknik pembelah langit kembali membuat mereka terkejut, karena bagaimana mungkin Tian Dao yang bertarung dan para dewa masih hidup sampai sekarang. Serangan yang dia lancarkan membuat danau terbelah menjadi dua. Kini kapal mereka pun akan jatuh ke dasar tempat itu. Shin Feiyu tidaklah mau menyerah dan akan menggunakan taktiknya. Nah, dalam gini maka kapal mereka pun bisa kembali terbang dan menyelamatkan nyawa mereka dari kematian. Gulinian bersama dan yang lainnya pun merasa lega karena bisa menghindari semua itu. Namun tentu saja mereka tidaklah bisa berbuat apapun kepada para kakek. Bahkan senjata yang mereka lancarkan tidak cukup kuat. Meskipun di sini ada senjata rahasia, tapi Shin Feiyu tidaklah ingin mengambil risiko. Karena berhadapan dengan satu orang saja mereka tidaklah mungkin bisa menang. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi mundur. Pangeran ketujuh begitu terpukau dengan para kakek yang dulunya adalah orang-orang yang sangat kuat dan bahkan mampu menggemparkan dunia. Ia semakin penasaran dengan rahasia besar yang dimiliki oleh Dasu. Pangeran ketujuh menduga kalau Shinmu adalah murid dari orang-orang hebat ini. Shin Feiyu sama sekali tidaklah takut kepada mereka dan berjanji ke depannya mereka akan balik untuk menuju Dasu karena kekaisaran Yang akan mengambil alih tempat tersebut. Tapi pangeran ketujuh berencana untuk mengajak para master bergabung bersama mereka. Gulinian tidaklah mengizinkan hal tersebut karena mereka adalah orang-orang jahat. Pangeran ketujuh tidaklah berpikiran seperti itu karena mereka sepertinya memiliki pemikiran tertentu. Shin pun berpindah kepada Shinmu yang mana kakek buta memberikan sarung pedang Sangbao kepadanya dan juga peta daerah Dasu. Hanya saja Shinmu penasaran dengan sebuah tas yang tentu adalah milik pangeran ketujuh. Sesaat kemudian patung Zhen pun bangkit dan melihat kekacauan yang terjadi di depannya. Sedangkan di sisi lain, kera iblis sedang melakukan evakuasi. Namun dia pun dikejutkan dengan segel iblis yang pelan-pelan mulai terbuka. Dia pun bergegas pergi untuk mencegah hal buruk terjadi. Namun sayang sekali dia sepertinya sudah terlambat. Sebab segel iblis terakhir yang melekat pada lukisan ini semuanya telah terlepas. Melihat apa yang terjadi membuat kera iblis ketakutan. Karena sepertinya sosok itu sudah benar-benar terbebas. Patung-patung yang menjaga tempat ini mulai hancur dan diikuti juga dengan tempat ini yang terbakar habis. Suara tawa yang mengerikan pun mulai terdengar, yang tentu saja itu adalah ulah dari sosok yang tersegel.
Setelah kekacauan kemarin, waktu mulai berlalu. Kita diperlihatkan dengan beberapa pasukan dan orang-orang kuat lainnya. Mereka telah mendapatkan undangan untuk berkumpul ke kota Xinglong. Ini akan menjadi sebuah pertemuan kekuatan besar agar bisa bergabung dengan mereka. Undangan ini juga telah didapatkan oleh Pangeran ke-7. Sedangkan Shinmu memberitahu kepada para kakek kalau segel yang ada di Istana Xinyang telah terbuka. Meskipun itu membuat mereka terkejut, tapi Nenek Su memberitahu ada yang lebih berbahaya, yakni misi suci. Kekaisaran Yangkang telah mulai bernegosiasi dengan kota Xinglong. Ini adalah kota yang paling makmur di Dasu dan merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari luar Dasu. Jika negosiasi ini berjalan dengan lancar, maka mereka bisa dengan bebas memasuki Yangkang. Kepala desa meminta Shinmu dan Nenek Su untuk menyelinap ke kota Xinglong demi bisa menyelidiki apa yang terjadi di sana. Karena kepala desa takut kota Xinglong tidak akan menjadi seperti dulu lagi. Di sisi lain terlihat kalau ritual sedang dilakukan oleh beberapa penduduk, termasuk juga dengan Nenek Su dan yang lainnya. Mereka melakukan ritual ini untuk memanggil penghuni dari danau. Shinmu pun bisa melihat sosoknya dan ternyata dia adalah makhluk yang kemarin mereka lihat. Para penduduk desa memberikannya makan agar monster ini bisa menjadi kendaraan mereka. Perjalanan pun mulai mereka lakukan dan kita pun disiapkan dan kita pun diperlihatkan dengan pemandangan indah di pinggiran aliran danau ini. Shinmu tidaklah ingin melepaskan kampung halamannya kepada siapapun, karena dia ingin tetap menjaga harta dan yang lainnya. Jangan sampai Dasu sampai masuk ke dalam perang kekaisaran Yangkang. Perjalanan yang mereka lakukan cukup lama hingga akhirnya mereka pun bisa melihat kota Xinglong. Dulu Shinmu hanya bisa melihatnya dari peta saja, jadi dirinya tidaklah bisa melihat betapa besarnya kota Xinglong saat ini. Di sini Shinmu juga melihat kapal yang dikendarai oleh Pangeran ke-7. Setelah berlabuh, mereka pun mulai memasuki kota tersebut yang ada di Dasu. Tapi ini bukanlah tempat sembarangan karena dijaga dengan begitu ketat. Jadi mereka harus mempersiapkan diri dulu dan memberitahu diri mereka berasal dari mana. Shinmu bersama yang lainnya bisa melihat kedatangan tamu-tamu yang telah diundang. Mereka diperlakukan dengan begitu hormat dan membuat Shinmu kesal. Karena kakek buta dan Nenek Su memiliki kekuatan lebih hebat namun malah diperlakukan seperti ini. Nenek Su memintanya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu karena mereka sudah bebas dan tidak terpengaruh oleh apapun lagi. Jadi bisa dikatakan mereka jauh lebih mulia daripada tamu yang ada di sana. Malam pun telah tiba di kota Xinglong. Karena ini masih ada di Dasu, tentu kota Xinglong memiliki beberapa harta untuk bisa melindungi kota dari gelapnya malam. Ini adalah batu bintang. Di masa lalu yang kelam, klan Tinglong telah berkumpul di sini demi bisa membuat batu yang bersinar pada malam hari. Dan begitulah mereka bisa menghilangkan malam mencekam di Dasu. Setelah Tianglong menghilang, para penduduk desa menyebut kota ini sebagai Xianglong, atau dikenal juga sebagai kota yang tidak pernah tidur. Kakek buta begitu senang bisa kemari. Dia pun ingin menaklukkan malam seperti bintang tersebut. Jadi dia akan berpisah dengan mereka agar bisa mencari informasi lain. Namun tujuan kakek buta sebenarnya adalah tempat perjudian. Ini membuat Nenek Su kesal karena dia sepertinya akan kalah. Nenek Su juga akan berpisah dengan Shinmu. Jadi dia memintanya untuk pergi ke pasar demi bisa mendapatkan beberapa informasi. Di sini kita disajikan dengan keindahan kota Xinglong. Shinmu mengetahui kalau sepertinya kekaisaran Yangkang belum sepenuhnya menetap di sini. Dia juga cukup terkejut karena kota Xinglong masih menggunakan koin naga sebagai alat tukar menukar. Perhatian Shinmu pun teralihkan kepada penjual pedang. Selain itu di sana juga ada orang yang menjual guci. Nah ternyata Pangeran ke-7 tidak sengaja bertemu kembali dengan Shinmu. Dia merasa tertarik kepada Shinmu karena meskipun penampilannya biasa-biasa saja namun memiliki kekuatan yang besar. Di sini kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mencari pekerjaan. Dia berjanji bisa melakukan apapun agar bisa memberikan nafkah kepada anak-anak ini. Tapi tidak ada yang peduli kepada mereka.
Shinmu dan pangeran ketujuh merasa begitu sedih melihat hal tersebut. Karena kekacauan yang terjadi tidaklah mempedulikan nyawa manusia. Pangeran ketujuh berjanji kalau dirinya akan mengakhiri kekacauan untuk bisa menciptakan dunia damai. Dia pun mengeluarkan uangnya untuk bisa diberikan kepada pria tersebut. Pangeran ketujuh meminta pria ini untuk memanfaatkan kesempatan yang telah dia berikan, karena mereka dilahirkan bukan untuk menjadi seseorang yang minta-minta. Shinmu pun mengenalinya sebagai pria berisi. Untung saja pangeran ketujuh tidak marah dan memperkenalkan dirinya kepada Shinmu. Tapi Shinmu tetap akan memanggilnya sebagai pangeran gendut ketujuh, yang membuat dia pun menjadi kesal kepadanya. Nah, orang-orang yang tadi dia tolong pun berterima kasih. Shinmu meminta mereka untuk pergi dari Xinglong jika kota ini tidaklah mempedulikan mereka, karena di Dasu mereka bisa menjalani kehidupan apapun. Pria ini paham dan akan mengingat saran dari Shinmu. Sedangkan pangeran ketujuh memuji perkataannya. Di sini Shinmu pun memberikannya guci yang baru saja dia beli. Shinmu tahu kalau guci ini memiliki harga yang mahal. Anggap saja ini adalah hadiah dari orang-orang Dasu. Namun sebagai orang yang kang, pangeran ketujuh tidak bisa menerima sesuatu tanpa membalasnya. Alhasil Shinmu malah seperti menjual barang kepadanya. Tapi Shinmu melemparkan kembali uang itu kepadanya dan menghilang begitu saja. 七公子，岩康战船上的那个胖娃娃，谢谢你。降龙城不把我们当人看，这么贵重的西， Dia terus melakukan perjalanan hingga Shinmu pun merasakan aura yang tidak biasa. Ini berasal dari para tamu yang telah diundang ke kota Xinglong. Beberapa orang menjadi takut dengan kehadiran mereka, yang mana wajah mereka tentu tidaklah asing. Sedangkan Shinmu sendiri terus memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Saat ini mereka tengah menuju sebuah tempat. Shinmu juga berada di sini, yang mana dia melihat Jenderal Yang Kang dan juga Master Point kota Xinglong telah saling bertemu. Mereka saling waspada satu sama lain, namun tidak ada konflik yang terjadi. Jenderal Shin pun disambut dan dipersilakan untuk masuk ke dalam sana. Pemimpin istana memberitahu kalau istri pemimpin sekte Tianmo telah datang untuk bertemu dengannya. Tapi mengapa ia tidak kunjung datang kemari? Pemimpin istana menenangkannya karena dia akan menunggu. Shinmu penasaran siapakah istri pemimpin yang mereka maksud. Hingga sesaat kemudian sebuah bunga pun mulai berjatuhan. Mereka langsung saja dibuat terpukau dengan kedatangan sosok terkenal dari kultus iblis. Dia telah menghilang selama 40 tahun dan kembali muncul. ke hadapan mereka semua. Dan tentu saja ini adalah kedatangan dari Su Yoyu, yang adalah nenek Su. Kecantikan yang dia miliki dengan mudah memikat semua pria yang ada di sana. Sedangkan Shinmu sendiri masihlah belum tahu kalau sebenarnya di hadapannya adalah nenek Su. Tapi ketika dia berbicara, Shinmu pun ingat pernah mendengar suara itu di suatu tempat. Kecantikan yang Su Yoyu memiliki bahkan diakui oleh para gadis yang ada di sana. Untung saja dulu kakek Long telah mengajari Shinmu untuk mengatasi teknik pesona tersebut. Pemimpin istana menyambut kedatangannya kemari. Shinmu kembali bingung karena seharusnya istana pemimpin Tianmo adalah nenek Su. Jadi apakah gadis di hadapannya ini memiliki hubungan dengan nenek Su? Atau apakah istri pemimpin Tianmo sangat banyak? Pemimpin istana senang bisa bertemu dengannya. Ia penasaran apakah dia sudah mempelajari keseluruhan buku sihir tersebut. Che Guang telah mengundang para pahlawan hebat untuk bisa menunjukkan masing-masing teknik unik mereka. Su Yoyu pun dirinya persilakan untuk masuk ke dalam istana. Sedangkan para pemimpin lainnya hanya memperhatikannya saja. Dan di sini kita diperlihatkan kepada sosok yang tidak asing. Shinmu sendiri masihlah penasaran dengan apa yang terjadi, dan sepertinya dia masihlah belum tahu kalau orang-orang dari sekte Tianmo atau kultus iblis surgawi juga ada di sini. Namun Shinmu hanya fokus kepada papan pengumuman kompetisi. Dia yang tertarik pun ingin ikut serta, tapi sayang sekali acaranya telah penuh, yang membuat Shinmu kebingungan harus berbuat apa. Sampai akhirnya dia pun kembali lagi bertemu dengan pangeran ketujuh. Namun kini penampilannya sudah berubah dan dia tidaklah dikenali oleh Shinmu.
Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Lin Yuxiu. Namanya memiliki arti yang begitu indah. Lin Yuxiu bertanya apakah dia masih segemuk yang Shinmu kira. Tapi Shinmu tetap merasa dia gemuk, namun tak kenapa dia merasa juga begitu familiar dengan wajahnya. Berhubung Shinmu ingin masuk, maka Liyunxi akan membawanya. Hal itu membuat Shinmu senang. Jadi mereka pun mulai melakukan perjalanan melalui pintu belakang. Liyunxi dan Shinmu berhasil masuk dengan mudah. Kita pun diperlihatkan dengan kemegahan yang ada di dalam istana. Awalnya Liyunxi sempat ditahan oleh para penjaga. Hingga Jenderal Shin pun melihatnya dan meminta pemimpin istana untuk mempersilakan rekannya untuk masuk kemari. Alhasil Shinmu dan Liyunxi pun dipersilakan untuk duduk. Hanya saja pemimpin istana sempat melihat Shinmu. Sedangkan Jenderal Shin memberikan tatapan penuh dendam kepadanya, yang membuat Shinmu ketakutan. Tapi bukan dia saja yang perlu dia waspadai, karena di sana ada tetua Baisan dari Gunung Sengduan, pencuri lembah gelap pendeta hitam, dan masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang terkenal dan memiliki kuasa. Tentu di sini juga ada penguasa kota, yakni Pu Yundi. Dia sudah berada di alam hidup dan mati, dan juga adalah master langka di Dasu. Sedangkan untuk identitas dari Liyunxi sendiri membuat Shinmu penasaran, karena dia itu tidaklah memberitahunya. Huang莲夫人，还有城主傅云迪。那你呢？我的是 Pendeta hitam meminta Su Yoyu untuk menunjukkan kemampuannya. Su Yoyu sudah tahu kalau banyak orang yang ingin meminjam sutra iblis giok agungnya. Dia akan memperlihatkannya kepada mereka, namun ia tidak tahu siapa yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Perkataannya membuat pendeta hitam kesal dan memperlihatkan kekuatan yang dia miliki. Tapi Su Yoyu tidaklah takut dan mengingatkan kalau dia bisa mengambil kitab ini dengan mudah, jadi apakah mereka bisa menghentikan dirinya? Selain itu, apakah seorang guru besar masih bisa menjadi tamu kehormatan dari Kekaisaran Yangkang? Jenderal Shin membenarkan hal tersebut, namun tujuannya kemari adalah untuk memenuhi undangan saja. Su Yoyu penasaran apakah penguasa kota telah mendapatkan kitab suci iblis penjaga besar. Jika ada, maka itu bisa mengunggulinya dalam hal negosiasi dengan Yangkang. Perkataannya telah membuat orang-orang di sana yakin kalau Pu Yundi tidak ingin melakukan perang bersama Yangkang, dan hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat saja dari mereka. Ini pun membuat kesal pendeta hitam, tapi dia langsung dibungkam oleh kekuatan yang dimiliki oleh Pu Yundi. Bahkan aura yang dirinya miliki begitu menakutkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.